Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Cek Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Kami juga ucapkan selamat datang begitu ya untuk narasumber kita kali ini. Dan Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan mahasiswa berdaya, desa berjaya sebagai wujud kampus berdampak melalui PPK Ormawa Universitas Jember. Nah, Sobat CPL, pernah nggak sih kita bertanya gitu ya, seberapa besar nih peran dari mahasiswa bagi perubahan yang ada di masyarakat sekitar? Nah, melalui program PPK Ormawa UNED, kita bisa melihat jawabannya secara nyata. Di sini mahasiswa itu tidak hanya belajar teori, tetapi hadir langsung di tengah desa, mendengarkan kebutuhan warga, serta merancang solusi yang benar-benar berdampak. Nah, tema kita hari ini yaitu tadi mahasiswa berdaya, Desa Berjaya, menggambarkan bagaimana kolaborasi antara kampus dan juga masyarakat itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk memajukan desa. Nah, yuk kita bahas bagaimana mahasiswa UNED bergerak, berkarya, dan membawa perubahan yang berarti. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Nurse Rismawan Adi Yunanto MKep. Beliau adalah salah satu tim Task Force PPK Ormawa di Universitas Jember. Kita sapa terlebih dahulu ya Sobat CPL. Assalamualaikum Pak Rismawan. Ya, waalaikumsalam Bu Raffi. Gimana kabarnya Bu Raffi? Alhamdulillah sehat. Wah, segar sekali nih kayaknya hari ini ya Pak ya. Pasti bakalan banyak banget nih yang bakalan kita obrolin terkait dengan PPK Ormawa. Udah siap atau belum nih Pak? Siap. Selalu siap. Selalu siap. Okay. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, kira-kira apa sih Pak sebenarnya PPK Ormawa dan tujuan utama dari PPK Ormawa? Silahkan. Ya, sebetulnya PPK Ormawa ini adalah salah satu program yang dibuat ya Bu Raffi ya, dari Kemendikbudristek di bawah Dirjen Belmawa begitu Bu Raffi ya. Jadi PPK Ormawa ini salah satu program untuk dapat menguatkan kapasitas Ormawa yang nanti mereka itu akan melakukan aktivitas inovasi dan sebagainya berbasis desa begitu Bu Raffi. Jadi PPK Ormawa ini adalah salah satu program yang mirip seperti hibah. Jadi mereka mengajukan proposal kepada Dirjen Belmawa untuk mendapatkan pendanaan dan dana itu nanti akan digunakan untuk melakukan aktivitas pengabdian di desa begitu Bu Raffi. Itu sekilas tentang PPK Ormawa. Oke, berarti tadi tujuan utamanya adalah memberikan dana pada mahasiswa sehingga mahasiswa itu bisa berkontribusi secara aktif untuk di pengabdian di desa begitu ya, tujuan utamanya tadi seperti itu Ormawa. Nah, jadi nanti mahasiswa itu mereka setiap Ormawa di Universitas Jember mereka punya desa binaan begitu atau juga menjadi desa binaannya Universitas Jember dan mereka bekerja sama dengan desa untuk dapat merumuskan suatu program ya berdasarkan kebutuhan desa tentunya, dan desa itu nanti akan menjadi mitra kerjasama dari mahasiswa. Kemudian mereka mengajukan pendanaan, dan ketika mereka mendapatkan pendanaan itu mereka bisa beraktivitas kurang lebih selama 6 bulan di desa untuk dapat merealisasikan proyek-proyek tadi begitu berarti. Oke, nah Ormawa itu kan singkatan dari organisasi mahasiswa. Nah, kira-kira kalau organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Jember ini apakah semuanya begitu ya yang mengikuti aktivitas ini atau hanya sebagian atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi organisasi mahasiswa yang bisa mengikuti ya tentunya organisasi mahasiswa yang legal di bawah Universitas Jember Bu Raffi. Jadi harus ada SK pembentukan Ormawanya minimal dari level prodi, Ormawa level prodi misalkan seperti himpunan mahasiswa. Kemudian ada juga Ormawa level fakultas, misalkan seperti BEM atau UKM, ada juga mahasiswa level universitas begitu. Jadi Ormawa yang memenuhi kriteria itu mereka punya kesempatan yang sama Bapak Ibu atau pemirsa CPL begitu ya. Mereka bisa mengajukan untuk mengikuti program PPK Ormawa. Oke, berarti bisa semua ya, bukan hanya yang tingkat Universitas Jember aja begitu ya, sampai ke tingkat prodi juga bisa turut serta dalam program PPK ini tadi. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak PPK Ormawa di Universitas Jember khususnya itu bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa?
Jadi berdasarkan tujuan program dari PPK Ormawa sendiri, mereka itu pada akhirnya nanti akan bermitra dengan desa, Bu Raffi. Jadi desa nanti akan mencoba untuk menyampaikan kepada Ormawa terkait kira-kira kebutuhan mereka apa, gitu ya. Iya, Jadi iya. misalkan di PPK Ormawa itu ada 13 topik, Bu Raffi. Saya perlu sampaikan dulu. 13 Ada 13 topik desa yang mungkin bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi topiknya ada banyak sekali, misalkan seperti desa cerdas, kemudian juga ada desa wirausaha, ada desa sehat, ada kampung iklim, smart farming dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali topik. Nanti tinggal mitranya, mereka perlu bantuan di bagian yang mana begitu ya. Kira-kira kebutuhan mitra itu yang mana. Sehingga nanti mereka akan berdiskusi antara mitra dan mahasiswa, kira-kira masalah apa nih yang perlu diatasi. Nah, setelah itu mahasiswa akan bersama dengan mitra, mereka mencoba untuk menyusun program ya untuk menyelesaikan masalah mitra, dan pada akhirnya nanti itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan desa begitu. Boleh saya kasih contoh ya, Bu Raffi ya? Misalkan kalau kemarin yang masuk di kami juga ada satu Ormawa yang membentuk seperti desa cerdas begitu ya. Ya, di mana itu, Pak? Di Kalianyar, Tamanan ya, salah satu mahasiswa. Ini salah satu desa binaan ya? Desa binaan, betul. Jadi salah satu mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, mereka kan basisnya pendidikan ya. Betul, dan ada satu topik desa cerdas. Kebetulan di Kalianyar mereka ada sekelompok buruh migran yang mungkin sudah selesai dengan aktivitas di luar negeri gitu ya, mantan pegawai atau pekerja luar negeri, kemudian kembali, mereka masih bingung mau ngapain begitu. Jadi mahasiswa atau Ormawa dari FKIP, dari Prodi IPA itu membuat suatu bentuk pojok cerdas bersinar namanya. Jadi di situ mereka melatih gitu ya, kira-kira masyarakat yang sudah pulang dari bekerja di luar itu bagaimana mereka bisa berdaya. Dan itu salah satu masalah yang diatasi dari program PPK Ormawa itu, Bu Raffi. Jadi seperti itu. Selama 6 bulan mereka mendidik, melatih dari program itu, pada akhirnya masyarakat desa bisa berdaya, Bu Raffi. Mereka bisa melakukan aktivitas wirausaha, ya pengetahuannya juga lebih meningkat. Nah, seperti itu mungkin yang yang bisa diberikan oleh PPK Ormawa dalam rangka membangun desa. Itu salah satu contohnya seperti salah itu. satu contohnya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas desa itu sendiri ya. Betul. Mulai dari pendidikan, kemudian bisa lewat kewirausahaan tadi yang disampaikan oleh Pak Rismawan tadi. Nah, tadi disinggung sedikit bahwa salah satunya itu adalah dari pendidikan IPA. Nah, kira-kira sedangkan tadi disampaikan bahwa yang rumah cerdas itu tadi adalah untuk memberikan pengetahuan gitu ya, atau membuat mereka itu menjadi masyarakat yang tadi dari buruh migran itu tadi bisa memiliki daya juang baru nih, karena mereka juga bingung nih kira-kira apa sih aktivitas berikutnya setelah saya dari luar negeri, kemudian sekarang saya sudah pindah di sini, kira-kira apa nih? Nah, kalau misalkan dari tadi berdasarkan dari pendidikan IPA saja, kira-kira yang diajarkan oleh adik-adik itu tadi ke ini otomatis orang-orang yang dewasa berarti kan ya, pembelajaran untuk orang dewasa. Nah, kira-kira apa nih yang mereka lakukan gitu? Sebetulnya sasaran mereka tuh karena ada beberapa pojok cerdas ya, Bu Raffi, tidak terbatas di orang dewasa saja. Jadi masing-masing pojok itu mereka misalkan yang kelompok dewasa, mereka dilatih untuk bagaimana membuat sentra kerajinan. Sentra kerajinan di sana kemarin. Kemudian ada juga mengolah makanan dari produk lokal begitu. Kemudian nanti mereka bisa menjual gitu ya, dijadikan sebagai salah satu bahan untuk dapat menambah income gitu ya. Pada kelompok anak-anak juga ada, Bu Raffi. Jadi anak-anak itu ya dilatih bagaimana mereka itu bisa meningkat pengetahuannya terkait dengan apa saja yang mereka butuhkan gitu ya. Bagaimana life skill-nya juga meningkat. Pada kelompok remaja juga sama seperti itu. Jadi tidak terbatas pada satu kelompok. Tapi yang mereka di satu sistem ya dari buruh migran itu, bisa anaknya, bisa keluarganya dan sebagainya. Jadi semuanya bisa berdaya. Begitu. Ya warga desa lah intinya. Betul, ya yang ada di sana, kemudian menyesuaikan kebutuhan mereka itu apa gitu. Nah, tadi sudah disampaikan tuh berarti ya salah satu contoh
inovasi dari mahasiswa yang dihasilkan lewat PPK Ormawa, yaitu tadi membangun yang namanya pojok cerdas tadi. Betul. Nah, selain itu juga boleh saya tambahkan ya Bu Raffi ya. Selain itu juga ada karena tahun ini kami mendapatkan 3 kelompok yang mendapatkan pendanaan. Satu tadi dari FKIP, kemudian yang kedua itu dari Fasilkom Bu Raffi. Mereka melakukan aktivitas pemberdayaan desa di Desa Kalibaru. Kalibaru itu di kabupaten sebelah, di Banyuwangi gitu ya. Jadi mereka membuat suatu bentuk desa wirausaha. Nah, awalnya ya desa tersebut ya memang memiliki masalah terkait bagaimana mengembangkan potensi wirausaha di desa gitu ya. Dan BEM Fasilkom ini kemarin datang, mereka membentuk suatu sentra yang namanya Paseban Kawis. Nah, di situ mereka melatih UMKM yang ada di sana untuk dapat membuat suatu produk yang lebih unggul begitu ya. Misalkan di sana ada peternakan kambing etawa yang biasanya hanya dihasilkan susu, mereka olah bagaimana membuat permen susu begitu. Kemudian ada juga terkait pupuk di pertanian ya, mereka juga bisa membantu bagaimana memproduksi lebih banyak dan juga memasarkan gitu. Mereka juga membuat platform marketplace sendiri Bu Raffi. Jadi itu inovasinya luar biasa anak-anak. Sampai dibuatkan marketplace tadi. Khusus untuk Paseban Kawis. Kemudian satu lagi dari keperawatan Bu Raffi. Nah, di keperawatan ini kebetulan mereka melakukan aktivitas di Desa Puger Kulon. Di Puger Kulon itu mereka mengambil topik desa maritim. Jadi mereka memberdayakan masyarakat nelayan yang ada di sana yang masih memiliki beberapa masalah di sektor ekonomi, kemudian ada juga sektor kesehatan, ada juga sektor lingkungan. Mereka rubah semuanya itu yang awalnya belum berdaya menjadi berdaya. Gitu. Jadi 3 tim itu yang tahun 2025 ini kami dampingi Bu Raffi dari awal sampai mereka bisa berkontribusi terhadap kemajuan desa. Jadi programnya ini berlangsungnya berapa lama tadi? 6 bulan itu ya Pak ya? Minimal 6 bulan. Oh, minimal 6 bulan. Oke, berarti memang biar benar-benar kerasa nih dampaknya begitu ya. Jadi sudah menyusun program kerja juga ya, di bulan pertama targetnya apa, bulan kedua targetnya apa, dan seterusnya begitu ya Pak ya? Mereka punya indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan sama pusat. Oh gitu. Betul. Jadi setiap topik desa itu ada indikator keberhasilan yang harus mereka penuhi. Dan step by step kami ya sebagai tim task force dari universitas mencoba untuk mengarahkan mahasiswa. Ada juga dosen pendampingnya nih Bu Raffi di setiap tim itu. Di setiap tim. Dosen pendamping juga fungsinya sangat vital sekali, bagaimana mengarahkan mahasiswa itu supaya nanti ya tetap on the track, bagaimana mereka nanti bisa istilahnya membuat indikator keberhasilan itu bisa tercapai semua. Begitu. Berarti tetap ada proses monitoring dan evaluasi terkait dengan mutunya tadi ya, tidak hanya sekedar program yang dilaksanakan tapi juga ada indikator keberhasilannya seperti apa begitu ya. Nah, kira-kira kenapa nih ya Pak ya? Nah, kan kita itu sebagai dosen juga ada nih kegiatan pengabdian gitu ya. Kemudian desa binaan juga ada, kemudian ada juga program desa asal dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya Pak ya mahasiswa itu penting untuk dilibatkan dalam pemberdayaan desa? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Bu Raffi ya. Jadi kenapa mahasiswa itu ya perlu kita libatkan? Karena mahasiswa itu adalah salah satu pelajar ya di tahap akhir yang mereka pada nantinya setelah lulus akan kembali ke masyarakat gitu Bu Raffi. Pada saat mereka di level mahasiswa, mereka sudah banyak menerima informasi, sudah banyak menerima ilmu begitu ya, dan tidak ada salahnya kalau mahasiswa itu ya belajar juga untuk bagaimana mereka berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat ya, terutama memang di program ini ya kita lokusnya pada masyarakat desa begitu ya. Kita tahu sendiri ya Bu Raffi ya, mahasiswa sekarang kan aktif-aktif, teknologi juga semakin maju, tentunya mereka punya mindset yang sangat maju begitu Bu Raffi ya, dan tentunya punya inovasi ya kan, kreatif juga ya. Tentunya sayang sekali kalau misalkan tidak dioptimalkan atau tidak diberikan wadah gitu ya. Tidak dikontribusikan kepada kemajuan masyarakat. Tentunya hal ini sangat sayang sekali. Sehingga Belmawa melalui Kemendikti Saintek itu membuat satu program
PPK Ormawa tadi. Ya tujuannya itu untuk mewadahi mahasiswa, bagaimana mereka juga bisa merespon terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting menurut kami di Task Force Universitas itu untuk dapat melibatkan mahasiswa dalam proses pemberdayaan. Gitu, Bu Raffi. Nah tentunya saat kita terjun atau berinteraksi dengan sekitar gitu ya, pasti tentunya ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya. Kira-kira apa sih tantangan yang terbesar gitu ya yang biasanya dihadapi oleh tim PPK Ormawa selama ini? Mungkin Pak Rismawan juga pernah mendampingi mahasiswa secara langsung. Kira-kira ada konflik atau masalah apa gitu ya? Nah kemudian bagaimana cara mengatasinya seperti apa? Jadi sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa tuh macam-macam, Bu Raffi. Setiap tim itu memiliki tantangan masing-masing gitu. Tapi yang sejauh ini yang kami fasilitasi adalah mahasiswa itu idealismenya sangat tinggi, Bu Raffi. Jadi mereka punya ide yang sangat banyak, tetapi pada saat di desa itu ada banyak sekali hambatan ya mungkin ya. Jadi kayak misalkan sumber daya, mereka pinginnya melaju cepat kilat, tapi ternyata di desa ya mereka harus menyesuaikan. Ternyata nggak bisa. Karena masyarakat desa di sekitar kita ya kita tahu ya, mungkin mereka ya ada banyak hal ya keterbatasan, baik itu sarana prasarana, kemudian SDM juga, kemudian terkait informasi juga terbatas, sehingga hal itu menjadi tantangan yang cukup besar yang perlu mereka hadapi bersama dengan dosen pendamping dan juga mahasiswa begitu ya, sehingga hal itu ya menjadi, menurut saya menjadi salah satu tantangan. Kemudian yang kedua terkait adaptasi budaya. Karena kita tahu mahasiswa di Universitas Jember kan juga multikultural ya, Bu Raffi ya, dan kita terutama di wilayah Tapal Kuda kita hanya bisa melakukan aktivitas pengabdian di PPK Ormawa itu dibatasi maksimal 100 km, Bu Raffi. Jadi otomatis kan 100 kilo. Iya, 100 kilo. Ya mungkin kan paling jauh ya mungkin Banyuwangi, kemudian Situbondo. Dan kita tahu kulturnya seperti apa ya, kita masyarakat di Tapal Kuda ini sebagian besar adalah Pandalungan gitu ya, dan tentu adaptasi budaya anak-anak dari yang non Jawa Timur itu agak susah gitu ya untuk dapat menyesuaikan, dan tentunya itu menjadi salah satu tantangan juga begitu untuk mahasiswa kita, bagaimana mereka melakukan pengabdian di desa begitu. Jadi beberapa itu sih, Bu Raffi. Nah tadi sempat disinggung sedikit ya peran dari dosen pendamping, yaitu selain sebagai untuk memfasilitasi gitu ya, misalkan ada kendala yang dihadapi atau juga bisa memberikan solusi terkait dengan masalah yang dialami oleh mahasiswa, juga sebagai untuk memonitoring gitu ya, memastikan bahwa proyek yang dilakukan oleh mahasiswa ini tetap pada jalur yang sesungguhnya gitu ya. Nah selain itu kira-kira dosen pendamping ini biasanya dipilihnya seperti apa begitu ya Bapak ya? Apakah memang disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa tersebut atau seperti apa, dan perannya itu sejauh apa? Mungkin bisa disampaikan. Baik, untuk dosen pendamping, Bu Raffi, terkait ini ya, untuk pendamping program PPK Ormawa itu biasanya adalah pembina Ormawanya. Gitu ya. Jadi setiap Ormawa kan pasti ada dosen pembinanya begitu ya. Biasanya adalah yang menjadi dosen pendamping adalah pembina Ormawanya. Karena dosen pendamping ini yang tahu Ormawa itu seperti apa, gitu, anggotanya seperti apa, dan saya yakin dosen pendamping ini atau dosen pembina ini mereka memiliki pemahaman yang lebih detail bagaimana mendampingi Ormawa tersebut gitu ya. Karena kalau misalkan dosen pendampingnya bukan dari pembina Ormawanya, itu agak kesulitan untuk matching dengan mereka begitu, Bu Raffi. Jadi selama ini ya kebanyakan pembinanya begitu ya. Nah, kemudian terkait pertanyaan selanjutnya, perannya tuh apa saja. Jadi dosen pendamping atau pembina Ormawa ini nantinya mereka akan mengawal prosesnya itu dari awal, Bu Raffi. Mulai dari merencanakan program, kemudian juga melakukan bina suasana dengan mitra. Ya pada awalnya mahasiswa ya mungkin pengalamannya masih belum terlalu banyak ya terkait bagaimana kita berkolaborasi dengan mitra desa gitu ya. Jadi dosen pendamping itu perlu hadir, Bu Raffi, untuk dapat mendampingi gitu ya adik-adik mahasiswa bagaimana berkomunikasi dengan mitra, kemudian juga bagaimana merealisasikan program, kemudian juga menjalin kerjasama dengan mitra luar. Tentunya di program ini tidak cukup kalau
kita hanya bekerja sama dengan mitra desa. Karena untuk mengatasi masalah desa itu ya kita juga harus bekerja sama dengan mitra dari luar. Ya, misalkan dari dinas-dinas dan sebagainya. Nah, dosen pendamping itu berperan juga. Kemudian bagaimana memastikan yang tadi itu sebagai narah hubung ya antara mitra luar tadi dengan mahasiswa, karena mahasiswa kadang kan tidak punya kapasitas untuk menjangkau itu gitu ya Bapak ya. Sehingga nanti dosen pendamping itu bisa menjadi perantaranya. Ya, betul. Kemudian juga untuk memastikan program-programnya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu perannya sangat vital di situ. Dan pengalaman dari dosen pendamping yang mendampingi, mereka ya selalu hadir Bu Rafi setiap minggu atau setiap ada kegiatan di desa gitu ya, untuk mendampingi aktivitas mahasiswa sama menjalin kemitraan dengan desa. Jadi dosen pendamping di PPK Ormawa tuh agak sedikit lebih sibuk dibandingkan dengan program-program kemahasiswaan yang lain seperti itu. Oh iya, iya karena dia harus langsung terjun ke desa secara langsung gitu ya. Nah kira-kira mahasiswa itu selama aktivitas di desa itu mereka stay di sana nggak Pak? Atau PP? Mereka punya base camp di sana. Oh gitu ada base camp. Base camp di sana. Kemudian aktivitasnya akan terlalu banyak di desa. Pada saat mereka liburan di bulan Juni kan bisa libur tuh agak panjang. Mereka stay di situ selama beberapa bulan. Kemudian pada saat ajaran baru mulai biasanya mereka kembali ke kampus ya mungkin sesekali, seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu mereka bisa kembali ke sana untuk melanjutkan aktivitas. Iya. Karena program ini juga ada kesempatan konversi juga Bu Rafi. Iya betul. Ini kalau tidak salah ya tergantung prodi ya kalau untuk konversi ya. Prodi memberikan keluasan sejauh mana. Tapi biasanya dari Belmawa itu memberikan kesempatan untuk konversi sebanyak kurang lebih 12 SKS. Oh, lumayan besar juga 12 SKS. Tapi memang disesuaikan dengan rencana apa nih? Apakah relevan dengan mata kuliah yang ada di program studi? Iya, jadi seperti itu. Jadi karena mereka banyak di desa dan prodinya mungkin bisa mengonversi sesuai ya. Contoh yang tadi pojok cerdas tadi dari mahasiswa FKIP itu saya dengar dari prodinya mereka bisa dikonversi sejumlah itu. Karena relevan dengan mata kuliah yang ada. Jadi seperti itu. Begitu Bu Rafi. Nah tadi sudah bahas nih tantangan, kemudian siapa nih yang pelaku dari PPK Ormawa ini tadi ya mahasiswa dan juga ada pembina dan lain sebagainya. Nah kira-kira dampak, nah kan tadi kan program kerjanya ini sampai minimal 6 bulan gitu ya. Nah tapi kan kita nggak bisa memastikan nih apakah setelah program ini selesai aktivitas yang seyogyanya itu memang menjadi aktivitas yang bisa memberikan dampak bagi desa itu tetap berlanjut atau tidak. Nah terkait dengan sustainability-nya ini, nah kira-kira jangka panjang dari program PPK Ormawa ini apa bagi desa apa, kemudian bagi mahasiswa apa, mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi sebetulnya dari program PPK Ormawa ini mereka menyusun roadmap-nya itu tidak 1 tahun Bu Rafi. Mereka menyusun roadmap-nya itu untuk 3 tahun. Gitu. Jadi tahun pertama mereka melakukan aktivitas yang didampingi penuh oleh Ormawa. Di tahun kedua selanjutnya nanti mereka melakukan proses penyapihan gitu ya dengan desa, dalam artian ya mereka tetap berkunjung ke sana. Iya betul. Untuk melihat, tapi pelan-pelan ngelepas. Iya pelan-pelan. Ya jadi nggak bisa langsung dilepas. Kalau langsung dilepas langsung hilang biasanya. Iya, betul. Jadi adik-adik mahasiswa itu memang diarahkan untuk menyusun roadmap minimal 3 tahun. Bagaimana mereka nanti untuk menjamin keberlanjutan tadi. Nah supaya nanti kita bisa memastikan program berlanjut, setiap Ormawa mereka membuat suatu bentuk komitmen dengan mitra desa dan juga mitra-mitra lain di luar desa. Bagaimana ceritanya nanti pada saat mereka selesai di tahun ini selanjutnya itu bisa berlanjut. Iya betul, masih gitu. bisa berlanjut. Sehingga nanti keberlanjutan tadi dari program-program ataupun ekosistem yang sudah dibangun sama mahasiswa itu bisa dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi seperti itu. Itu dampak untuk desa Bu Rafi. Dan selama kami melakukan aktivitas beberapa tahun ini, alhamdulillah banyak yang berlanjut untuk ininya. Jadi sustainability-nya betul-betul sudah dibangun oleh Ormawa begitu Bu Rafi. Dan itu kalau misalkan nanti di tahun selanjutnya Ormawa itu mereka pasti ada aktivitas pengabdian, pasti mereka akan datang ke desa itu untuk melakukan aktivitas. Begitu juga dosennya. Dosennya juga sama melakukan aktivitas pengabdiannya pasti ke desa yang pernah dibina. Untuk menjamin keberlanjutan tadi. Itu manfaatnya untuk desa. Nah
Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk mahasiswa tentunya dari program ini sesuai dengan judulnya Bu Raffi, peningkatan kapasitas Ormawa. Jadi Ormawa itu dengan adanya program ini kapasitasnya sangat meningkat gitu ya. Kapasitas apa saja ya, mulai dari soft skill-nya, leadership, kemudian juga problem solving, critical thinking, ya mereka semuanya dengan adanya program ini ya otomatis akan meningkat begitu ya, karena ya mereka akan menghadapi masalah real langsungnya di desa, mencoba untuk mengatasi masalahnya di desa, sehingga dengan adanya permasalahan tadi ya kita tahu ya apa namanya istilahnya belajar dari pengalaman mengatasi masalah tentunya akan berdampak besar ya terhadap perubahan kita, manajemen kita dan sebagainya, dan itu tentu akan membuat Ormawa itu menjadi lebih kuat Bu Raffi. Nah itu yang menjadi tujuan dari program ini begitu, sehingga selain desa berdampak, mahasiswa juga berdampak juga. Ya, Oke. Nah, tadi sudah disampaikan ya beberapa program yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu masih sekelumit ya tadi di tahun 2025 saja terkait dengan inovasi apa yang mereka berikan gitu ya untuk desa dan seterusnya. Nah, kira-kira prestasi nih. Nah, mungkin ada nih Pak prestasi yang menonjol terkait dengan PPK Ormawa di Universitas Jember. Ya. Jadi program PPK Ormawa ini dari Dirjen Belmawa itu ada malam puncaknya, itu ada malam abdi daya Bu Raffi. Jadi kalau pemirsa CPL pernah mendengar abdi daya gitu ya, atau mungkin di kompetisi lain seperti PKM kan ada PIMNAS gitu ya, kemudian P2MW ada KMI Expo. Nah kalau untuk PPK Ormawa ini malam penganugerahannya itu adalah malam abdi daya gitu ya. Jadi ada malam abdi daya. Ya, ada abdi daya Ormawa. Ya, tahun ini alhamdulillah Universitas Jember kemarin baru mengikuti rangkaian abdi daya di UMM Malang gitu ya. Alhamdulillah kami mendapatkan 5 penghargaan Bu Raffi di situ. Luar biasa. Jadi 5 penghargaan itu sebagai bentuk kerja keras dari tim PPK Ormawa tahun 2025. Jadi kalau boleh saya spill satu-satu penghargaan. Iya, boleh. Namanya prestasi harus disebarluaskan. Jadi yang pertama, perguruan tinggi kita di Universitas Jember itu dianugerahkan sebagai perguruan tinggi terbaik dengan dukungan terkomprehensif. Jadi kami terbaik nomor 1 Bu Raffi untuk dukungan terkomprehensif. Jadi Universitas Jember itu dalam PPK Ormawa setiap tahunnya selalu mendukung penuh, mulai dari bagaimana mendampingi mahasiswa, memberikan support dana, kemudian juga memberikan support pelatihan, peningkatan soft skill. Akhirnya dari apa yang sudah kita lakukan 1 tahun, kita menjadi terbaik pertama PT dengan dukungan paling komprehensif ya. Artinya kita mengalahkan beberapa PT lain ya. Kemudian yang kedua ada juga mitra. Salah satu mitra kami yang tadi saya sebutkan di Desa Kalianyar itu adalah mitra terbaik nomor 2 dengan mitra kategori mitra paling partisipatif. Oke. Kemudian ada juga BEM Fasilkom itu menjadi Ormawa terbaik 1 untuk kategori Ormawa paling inovatif gitu. Kemudian dari Fakultas Keperawatan juga mendapatkan terbaik 4 kategori Ormawa paling kolaboratif. Kemudian HMPAC dari Prodi IPA itu mendapatkan terbaik 4 tim dengan partisipasi masyarakat yang paling tinggi gitu. Nah, jadi 5 kategori itu alhamdulillah Universitas Jember mendapatkan gitu Bu Raffi. Jadi ini prestasi yang cukup luar biasa. Iya, wah keren banget ya. Baru aja gitu ya Pak ya. Baru kemarin ini Bu Raffi. Oke, nah di penghujung podcast nih Pak, kira-kira apa pesan bagi mahasiswa Universitas Jember agar bisa terlibat aktif dalam PPK Ormawa? Jadi pesan kami sebagai salah satu tim task force PPK Ormawa Universitas Jember, mahasiswa itu punya potensi yang sangat luar biasa menjadi agent of change, jadi agen perubahan begitu, karena masalah yang ada di desa di sekitar Universitas Jember itu cukup banyak. Jadi kami sangat mengundang sekali adik-adik Ormawa di lingkungan Universitas Jember untuk dapat berkontribusi dalam program PPK Ormawa. Kita menjadi salah satu agent of change untuk dapat memberikan perubahan, baik itu dari berbagai bidang begitu ya, sesuai dengan keahlian dari Ormawa masing-masing, karena hal itu yang ditunggu oleh masyarakat di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang memberikan dampak yang baik kepada seluruh masyarakat gitu ya, sehingga pada akhirnya nanti kita
menjadi universitas yang juga memberikan dampak yang baik terhadap seluruh masyarakat. Mungkin itu pesan saya, Bu Raffi, terkait program ini. Oke, nah kita udah banyak bincang-bincang nih dengan Pak Rismawan gitu ya terkait dengan PPK Ormawa. Mungkin ini bisa menambahkan informasi juga buat adik-adik yang tertarik atau Ormawa yang tertarik untuk mengikuti program PPK Ormawa ini. Nah, jadi jangan ragu untuk ngikuti atau terlibat aktif gitu ya, karena semua tadi kata Pak Rismawan disampaikan bahwa semuanya itu memiliki kesempatan yang sama baik di tingkat prodi, fakultas ataupun yang tingkat universitas. Oke, terima kasih Pak Rismawan atas informasi yang diberikan terkait dengan PPK Ormawa khususnya yang ada di Universitas Jember. Sampai ketemu lagi nggih Pak Rismawan. Siap, sama-sama Bu Raffi. Oke, nah tadi dari cerita dan juga pengalaman yang disampaikan tadi hasil bincang-bincang kita. Nah, jadi kita bisa melihat gitu ya bahwa ketika mahasiswa itu diberi ruang untuk berkarya, desa pun juga bisa berjaya begitu ya. Nah, jadi PPK Ormawa UNED ini bukan hanya sekedar program, tetapi juga sebagai jembatan untuk menghubungkan ilmu dalam pengabdian gitu ya, serta kampus dengan kehidupan masyarakat. Nah, semoga semangat kolaborasi ini terus bertambah dan juga bisa membawa manfaat yang lebih luas. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap menginspirasi, tetap berdampak karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tulus. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akhiri dengan pantun, pergi ke rumah Bapak, jalan-jalan di kota raya. Mari memberi dampak, wujudkan desa berjaya. Saya akhiri, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Cek Podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.